Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Mbak Uji. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian ke dokter gigi ya. Jadi ceritanya aku tuh punya masalah sama gigi bungsu. Gigi bungsu aku itu tumbuh di atas, kebetulan di atas doang. Dia tumbuhnya itu miring di bagian sini sama sini kan. Nah, aku gosok gigi tuh karena bagiannya itu ke dalam gitu ya, dan miring, udah gitu kecil gitu kan, susah dijangkau pakai sikat gigi. Bahkan aku tuh pakai sikat gigi anak-anak, tetap aja nggak kejangkau, nggak bersih gitulah. Sampai akhirnya giginya itu mengeropos gitu ya. Jadi kerasa banget pas aku gosok gigi, aku sentuh gini tuh dia kayak keropos gitu dan bolong. Ininya bolong, terutama yang sebelah kiri. Kalau yang kanan belum bolong, udah item-item, tapi belum bolong. Nah, pas aku pergi scaling ke dokter gigi sekalian periksa, ternyata memang sudah bolong lumayan gede. Nah, pas scaling sekalian ditambalkan, minggu depannya periksa lagi, ternyata malah jadi ada yang sakit sebelahnya, gigi aku jadi ada yang sakit. Akhirnya sama dokter gigi tuh dikasih tambal lagi, ditambal sementara lagi, dikasih obat. Nggak tahu obat apa, pokoknya waktu itu tambalannya tuh sakit banget. Beberapa jam pertama setelah ditambal itu sakit banget sampai bikin aduh, nggak sampai nangis sih, cuman aku nyeri banget gitu waktu itu. Udah gitu kontrol lagi kan, tapi memang beda dokter. Dokter yang sebelumnya bilang kalau gigi aku setelah ditambal itu udah bisa ditambal permanen ataupun mau dicabut gitu kan. Kebetulan aku kerja dan nggak bisa sesuai jadwal dokter yang sebelumnya, jadi aku pindah dokter nih. Nah, pas di dokter gigi yang kedua ini, kebetulan temen aku ya, temen SMP, tapi beda nasib gitu. Intinya aku tuh bilang, ini aku pengen ditambal aja. Kenapa ditambal? Karena aku takut kalau dicabut itu jadi bengkak. Tapi kata dokter giginya bilang, ini kalau ditambal permanen aku nggak sanggup katanya. Karena bolongnya udah parah. Sekalipun ditambal permanen itu percuma. Karena posisinya itu di dalam, miring, dan harus ada perawatan akar gigi lah, perawatan ini, perawatan itu, karena udah parah gitu bolongnya. Jadi disarankan untuk dicabut. Dan terus mudah-mudahan lancar semuanya. Aku dapat nomor 5, ini udah maghrib, belum dapet ke dalam ya. Masih ada 2 pasien lagi. Setelah habis maghrib, aku dapat giliran juga nih. Pertama di tensi dulu ya. Jadi kalau di sini mau dicabut itu harus relax. Jadi pastiin tensinya nggak tinggi. Terus dokternya ngobrol dong, siap gitu. Nah, ini diperiksa bagian mana yang mau dicabut. Habis itu langsung dibius pakai jarum, tapi kayak pen gitu loh. Kecil-kecil jarumnya. Jadi kalau aku sih nggak ngerasa ya. Kayak tik-tik gitu doang. Nggak sakit ternyata, yang penting relax. Tibalah proses pencabutan. Jadi kalau kita relax, kita siap, itu proses cabutnya itu gampang, kata dokternya gitu. Dan ini agak ngeri sih kalau yang lihat ya. Kalau yang ngerasain aku sih biasa aja. Mulai dari pakai tangan dulu gitu, habis itu pakai alat ya dicongkel-congkel. Terus akhirnya kalau nggak bisa pakai tang yang kecil gitu. Dan akhirnya taram, tercabut juga. Pas giginya kecabut aku emang kayak kerasa jek gitu, tapi nggak sakit karena udah dibiuskan. Nah, ini penampakan gigi bungsu aku. Tambalannya masih ada sih, tapi jijik banget kan tuh hitam kayak gitu. Ih, alhamdulillah sudah tercabut penampakan fotonya. Jadi gede ya, tapi pas di gigi itu nggak full gitu, pas dicabut akar giginya gede. Selesai deh, tinggal dikasih obat. Tuh kan cepet, kalau kita siap memang cepet. Halo guys, aku udah pulang dari dokter gigi. Tahu kan ini aku ngomongnya aja kayak gini. Tuh, pipinya udah beda kan. Kenapa beda? Karena ini aku lagi nahan kapas. Jadi bekas cabutannya itu ditahan sama kapas. Jadi aku gigit kapas ini. Nah, jadi aku gigit kapas biar buat nahan darah bekas cabutan gigi itu. Terus aku tadi dikasih obat 3 macem, dikasih antibiotik,
vitamin, obat anti nyeri. Jadi kalau sakit aja. Dosisnya 3 kali sehari, 3 kali sehari sama 1 kali sehari setelah makan. Terus ini tuh habis dicabut, nggak boleh makan selama 1 jam gitu, sampai darahnya tuh mampet gitu. Terus nggak boleh makan yang hangat atau panas gitu, jadi bolehnya tuh justru yang dingin. Nah, katanya tuh ini bakal sakit kalau obat biusnya udah nggak berfungsi. Itu bakal sakit. Jadi nanti aku kabarin lagi gimana perasaannya aku. Terus besok bengkak apa enggak, nanti aku bikin video lagi ya. Hai guys, ini udah hari kedua setelah pencabutan gigi bungsu aku yang kemarin. Jadi pas kemarin itu kan dicabutnya habis maghrib tuh, sekitar jam 6, setengah 7 ya. Aku lepas kapas itu sekitar jam 8 buat makan ya, buat makan malam karena mau minum obat. Dan pas baru dilepas itu memang masih agak ada darahnya ya, belum mampet banget. Terus tapi lama-lama pas mau tidur itu udah nggak keluar lagi sih, keluar tapi sedikit gitu, jadi aman, nggak ada sakit yang gimana-gimana. Kata dokter kan kalau misalnya biusnya udah habis bakal sakit gitu ya, sakit banget. Ternyata enggak loh, di aku tuh nggak sakit sama sekali, maksudnya biasa aja gitu. Lebih sakit gigi ya, seperti yang bisa dilihat sekarang aku nggak bengkak sama sekali, nggak kayak KN Zistoria yang ya cabut gigi sampai bengkak kayak gitu, enggak gitu. Dan sekarang udah sembuh. Aku bahkan cuma minum obat nyeri 1 kali doang, paling sama vitamin. Kalau vitamin kan memang buat vitamin aja gitu kan. Terus kalau antibiotiknya kebetulan nggak cocok ya di aku, karena aku kan masih menyusui. Itu pas aku minum antibiotiknya tuh bayi aku diare, jadi aku stop. Nah, untuk tarifnya berapa sih untuk cabut gigi bungsu? Jadi sebenarnya tarifnya tuh beda-beda. Nah, aku ini kebetulan kan ke dokter gigi umum ya. Cabut gigi bungsu memang lebih mahal, karena biasanya kalau gigi bungsu itu udah ada spesialisnya, namanya itu spesialis bedah mulut. Nah, dokter gigi umum pun sebenarnya bisa. Kemarin waktu aku itu bayarnya 600.000, lumayan mahal ya. Kalau gigi biasa itu kan biasanya sekitar 150 sampai 200 ribuan ya. Kalau gigi bungsu tarifnya bisa sampai 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya. Bahkan katanya kalau misalnya kita ke spesialis bedah mulut itu bisa sampai jutaan. Mungkin kalau misalnya kita cabut gigi di puskesmas lebih murah kali ya, atau di rumah sakit, aku juga nggak tahu. Kalau misalnya kalian punya BPJS, bisa kok, itu bisa di cover juga. Nah, buat kalian yang punya masalah gigi bungsu, impaksi, miring, atau tertutup gusi, atau apapun itu yang lagi sampai sakit, sampai bolong dan mengganggu banget, nggak usah khawatir, nggak usah takut buat cabut gigi. Tapi sebelumnya kalian harus konsultasi dulu ke dokter gigi kesayangan kalian ya. Nah, oke, segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, di share, di komen yang baik-baik ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.